Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Ustadz Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA. Topik bahasannya adalah Hadits Qudsi. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi insyaallah mudah-mudahan kita memasuki bulan suci Ramadan. Ini sudah pertengahan Sya'ban, hampir ya. Jadi berkaitan dengan itu kita akan membaca beberapa hadis tentang Ramadan. Kita akan mengulang-ulang hadis Ramadan. Di antaranya yang pertama, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian berpuasa, ya, pada bulan itu.
Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan umat terdahulu, umat sebelum kalian berpuasa. Jadi umat terdahulu pun puasa, mungkin bedanya di syariat, tata cara puasanya yang berbeda. Kita dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lanjutan hadis ini, tuftahu fihi abwabul jannah. Ini sering kita dengar. Di bulan Ramadan dibuka pintu surga. Artinya rahmat Allah, pintu taubat. Jadi kemurahan-kemurahan dari Allah, pahala-pahala yang begitu melimpah ruah, banyak kemudahan-kemudahan, sehingga digambarkan pintu surga terbuka. Wa yughlaqu fihi abwabu al-jahim, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Ya, nah ini kan sering dijadikan lelucon, candaan. Syaitan diikat. Tapi masih kita juga melihat perbuatan-perbuatan yang tidak baik di bulan suci Ramadan. Apakah dari syaitan atau diikat ikatannya, talinya panjang atau bagaimana ini? Sering sekali jadi bahan lelucon, anekdot, intermezzo. Katanya diikat, tapi kok masih ada orang yang melakukan perbuatan buruk yang dikaitkan dengan sumbernya kalau keburukan dari syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya bukan sama, lebih baik, khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dan Allah anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam penghargaan. Yang berikutnya hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidat asyayatin. Ini maknanya sama seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hanbal. Apabila Ramadan tiba, setan-setan itu dan jin yang kafir dibelenggu. Ya. Wa maradutul jin wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Ya. Falam yuftah minha, tidak dibuka sama sekali pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ditutup satu pintu pun daripada pintu-pintu surga. Wa yunadi munadin, nanti ada yang berseru. Yunadi, munadin orang yang berseru, ya baghiyal khair wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah.
Orang yang berseru itu, pokoknya ada seruan. Wahai orang yang menginginkan kejahatan, tahanlah dirimu, jangan melakukan kejahatan. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, lakukanlah kebaikan. Dan setiap malam Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu setiap malam Ramadan. Dari awal Ramadan sudah dibelenggu setan-setan dan jin-jin yang jahat, ini yang kafir. Terbuka lebar-lebar pintu surga, tertutup rapat-rapat pintu neraka, dan diseru buat orang-orang yang mau melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan. Dan diseru juga orang-orang yang mau melakukan keburukan, tahanlah jangan berbuat buruk. Dan setiap hari Allah membebaskan orang-orang yang sudah divonis di neraka. Dan itu setiap hari ya, setiap malam. Hadis riwayat Al-Imam Muslim berikutnya, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Jarak antara sholat 5 waktu, ini dari sholat subuh nanti ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, itu jarak dari sholat 5 waktu ya. Dan Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dari subuh ke zuhur kan tidak ada di antara kita yang tidak melakukan kesalahan, pasti ada. Tapi itu begitu sholat berikutnya digugurkan di antara keduanya, apabila tidak melakukan dosa besar. Jadi ada orang melakukan kesalahan setelah melakukan sholat zuhur, itu kan ada jeda tuh antara zuhur asar atau subuh ke zuhur. Itu digugurkannya ketika melakukan sholat zuhur. Nanti begitu kesalahan antara zuhur asar, di sholat asarnya. Jadi dari sholat yang 5 waktu, dari begitu juga dengan Jumat. Jumat ini kemudian sampai ketemu Jumat berikutnya digugurkan lagi. Dari Ramadan tahun lalu sampai ketemu tahun ini digugurkan lagi dosa-dosa kecil, selagi tidak melakukan dosa besar. Ini rahmat Allah ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Adapun Imam Bukhari dan Muslim, ini sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan, penuh dengan keimanan. Harus diyakini betul ini perintah Allah ya. Kemudian ihtisaban, pengharapan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan keimanan. Lagi-lagi kata ulama, selagi dia tidak melakukan dosa besar, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Ini penting supaya kita semuanya ambil bagian. Penting. Man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ajri sha'im. Barang siapa yang memberi buka puasa, maka dicatat pahala
orang puasa tersebut. La yanqusu min ajri shaim syai', tidak mengurangi pahala puasa orang tersebut. Di dalam hadis Ibnu Khuzaimah, ini masih berkaitan, beberapa sahabat yang merasa tidak mampu interupsi. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Tidak semua kami mampu memberikan buka puasa. Perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'tillahu hadza thawab. Supaya kita bisa ambil bagian, semuanya nggak ada yang nggak bisa. Allah memberikan pahala yang sama. Sama pahalanya. Man fattara sha'ima 'ala tamrah, walaupun memberikan buka puasa dengan sebiji kurma. Jangankan sekilo, enggak sampai 10 butir, sebiji aja sama. Ala tamroh, tamroh itu satu kurma. Kemudian atau syarbatima, seteguk air, enggak sampai segelas, enggak sampai sebotol ini juga, seteguk klek syarbah. Au madqati laban, madqah zauq, mencicipi, atau sedikit susu, nggak sampai segelas. Jadi kalau di kita mungkin walaupun dengan sebuah lontong, lemper, satu aja satu, ya dia mampunya itu, sama itu, memberikan pahala memberikan buka puasa dan pahalanya tetap sama. Ini kata Nabi begitu. Jadi nggak ada yang nggak mampu, semuanya mampu. Ya, makanya marak di mana-mana yang biasa disebut ta'jil. Jangan nggak ikut ambil bagian 1 bulan penuh. Masya Allah. Itu kalau yang diberikan 1 orang, kalau yang makan 10 orang, kalau dan seterusnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Kemudian hadis berikutnya, ayus sadaqah afdal. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Qal Rasulullah menjawab, sadaqah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Ya kalau sekarang yang sudah terbiasa bersedekah di bulan Ramadan, digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga luar biasa dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Karena dilipat gandakannya itu di bulan di mana orang melakukan satu kebaikan saja, man taqarraba fihi bi khaslatin ka'annaka man adda fariidhah. Melakukan satu kebaikan seperti melaksanakan kewajiban. Sering diterjemahkan itu sunnah. Artinya derajatnya kan lebih tinggi, di bawah daripada wajib, tapi pahalanya pahala wajib. Kebaikan apapun di sini. Khaslah minal khair, kebaikan. Kemudian waman adda fariidhah, melakukan kewajiban. Ini kayak sholat subuh kan wajib. Itu sudah mendapatkan kaman adda sab'ina fariidhah fi ma siwa. Seperti melaksanakan 70 kali, kalau itu sholat subuh, 70 kali sholat subuh, 70 kali sholat zuhur, dan seterusnya. Kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, itu 70 batas minimal. Karena kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mau tahu juga kan pahalanya, mau dihitung-hitung terus, mau yang hitung-hitung. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, wa ila ad'afin katsira, sampai berlipat ganda tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya mungkin ada yang dikehendaki 70, 80, 90 dan seterusnya.
sampai 700. Adhaf katsirah, tak terhingga. Banyaklah pokoknya. Ya. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau tadi man soma, siang harinya, soma, ini sama hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, qama, man qama, masuk qiyam. Kalau siangnya soma, siam, ini qiyam, tarawehnya. Walaupun hukumnya sunnah, dan itu sunnah muakkadah. Awalnya Rasulullah tidak ingin memberatkan, tapi di mana-mana Bapak boleh keliling dunia, nggak ada Ramadan yang nggak ada tarawehnya, pasti taraweh. Padahal kan sunnah ya, dan dilaksanakannya berjemaah lagi di mana-mana Pak. Di kampung, di kota, di benua manapun muslimin. Padahal awalnya ya kan ceritanya seperti itu, hari pertama, kedua, ketiga, kemudian Rasulullah tidak ingin memberatkan. Sampai akhir hayat nggak ada tuh Ramadan sholat qiyamnya berjamaah. Sampai juga di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nggak ada. Kan baru adanya di zaman Sayyidina Umar Amir Mukminin, khalifah yang kedua. Ngelihat di pojok sana ada yang lagi sholat, ada yang baca Quran, ini dikumpulkan kan begitu sejarahnya Pak ya. Kumpulkan mulai dari situ dan hingga hari ini di mana-mana. Masalah 8, 20 bebas saja. Ya. Sunnah muakkadah. Jadi somanya, siamnya juga penuh dengan keimanan, sama qomanya, qiyamnya juga penuh dengan keimanan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasanya juga penuh dengan keimanan, qiyamnya, qiyamul lail, tarawihnya juga penuh dengan keimanan dan pengharapan, maka dosanya diampuni. Ya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan. Hadis berikutnya dari Al-Imam Al-Baihaqi, salah satun, ada 3 golongan, 3 orang, da'watin mustajabatin. Ya, ada 3 macam doa yang mustajab dari 3 orang yang berdoa, yaitu doa orang yang da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Jadi banyak-banyak doa, karena di ayat 186 Al-Baqarah juga disebutkan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau ada yang bertanya tentang aku ini dekat. Allah itu dekat. Bahkan disebutkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Kalau kita lihat urat nadi yang mau di mana? Yang di leher apa yang tangan? Kan dekat dengan kita. Allah itu lebih dekat lagi dari itu. Masya Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Ditambah lagi disebutkan tidak tertolak doa 3 kelompok, 3 golongan, 3 orang ini. Orang yang puasa. Kesempatan di Ramadan itu banyak-banyakin doa. Doa selamat dunia akhirat. Doa dimintakan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan, dan lain sebagainya. Wa da'watul musafir, dakwah itu doa, ya. Doa orang yang sedang berpergian. Wa da'watul mazlum, ay doaul mazlum, doa orang yang dizalimi.
Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. As-siyam wal Qur'an yashfa'an. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi Al-Quran, tentunya bagi pembacanya. Siyam bagi yang melaksanakannya. Lil abdi yaumal qiyamah, untuk hamba, untuk hambaku, kata Allah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, dengan izin Allah puasa dapat berbicara. Ya. Ayya Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahwat bin nahar. Wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya daripada makanan dan minuman serta syahwat pada siang hari. Dan dia, ini kalau mau dilanjutin, dan dia emang nggak makan nggak minum. Tuh. Aku telah mencegahnya daripada makan dan minum serta syahwat pada siang hari. Fasyafi'ni fih, maka berikanlah aku untuk memberikan pertolongan kepadanya. Itu siam, puasa, ngomong. Gimana ngomong? Ya sebagaimana kita bisa ngomong, ya puasa ngomong. Jadi ya hanya Allah yang tahu. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun berbicara. Mana'tuhun naum bil-lail, aku mencegahnya dia tidur. Sampai ngantuk-ngantuk dia baca Quran. Dipaksain terus. Makanya kita hampir banyak menyaksikan di bulan suci Ramadan, Quran itu luar biasa banyak yang baca. Fasyafi'ni fihi. Ya. Maka mohon berikan kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fa yashfa'an, dan keduanya diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Ya. As-siyam dan Al-Quran. Masya Allah. Berikutnya, ya, fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Ada ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya haji. Ada riwayat lain, sama seperti haji bersamaku. Maksudnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umrah di Ramadan. Saya suka mengkaitkan hadis yang biasa bapak-bapak sebut syuruk, kan itu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, yang maknanya kurang lebih man shallal fajra fi jama'atin. Barang siapa yang sholat fajar, maksudnya sholat subuh, salat as-subha, sholat subuh berjamaah, thumma yadhkurullah, kemudian dia mengingat Allah, berzikir, yazkurullah. Apakah dengan kajian seperti ini ya sama dalam rangka mengingat Allah? Semua maknanya banyak itu, redaksinya banyak. Yajlis yadhkurullah hatta tusyrikus syams, sampai matahari terbit. Thumma yusalli rak'atain, kemudian dia sholat
rakaat. Kana lahu ajru umratin wa hajjatin tamatin. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Itu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ini hadis umum di Ramadan, di luar Ramadan. Walaupun selama di dunia, selama hidupnya belum pernah ke tanah suci, tapi pahala haji dan umroh selalu didapatkan. Dengan syarat apa? Salat subuhnya berjamaah, enggak langsung pulang. Ya jelis, duduk, yadhkurullah, ingat Allah sampai matahari terbit. Bagaimana kalau dilakukan di Ramadan? Berarti kan dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Di Ramadan, umrohnya aja seperti berhaji atau pergi haji bersama Rasulullah. Tadi riwayat Al-Imam Al-Bukhari, pahalanya seperti pahala haji besar. Maksud saya tadi kalau kita kaitkan, kalau kita terbiasa syuruk di hari biasa, di Ramadan pun juga melakukan hal yang sama, itu pahalanya besar. Ya. Kan hari biasa aja pahala haji dan umroh. Di Ramadan kalau umrohnya aja juga pahalanya besar, dilipat gandakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemurahan-kemurahan di bulan suci Ramadan, kesempatan buat kita untuk meraih pahala-pahala yang Allah berikan. Berikutnya ada yang mengatakan hadis ini lemah. Sebagai penutup, hadisnya katanya lemah. Tapi kalau maknanya ada yang baik, ambil. Kalau di dalamnya ada makna yang kurang baik, tidak sesuai, ya tidak diambil, tidak apa-apa. An Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Ya. Dari Salman Al-Farisi. Qala, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis cukup panjang, penutup. Rasulullah berkhutbah fi akhir yaumin min Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban. Kalau sekarang masih pertengahan, kalau ini di penghujung. Ya. Faqala ya ayyuhan nas, dan Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia. Maknanya tadi sama sama beberapa hadis yang tadi sudah kita baca. Qad allallakum syahrun azimun mubarak. Telah datang, karena waktu itu sudah lihat ru'ya dan seterusnya, maka Rasulullah menyatakan itu. Kalau di penghujung bulan Sya'ban berarti antara tanggal 27, 28 seperti itu ya. Syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kan ini maknanya sama, tapi ini ada yang menyatakan hadisnya lemah. Padahal tadi yang kita baca beberapa hadis sahih yang memperkuatnya. Jadi kan satu hadis kalau diperkuat dengan hadis yang sahih yang lain jadi kuat juga. Walaupun ada yang mengatakan lemah. Ya. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bulan yang siang harinya diwajibkan berpuasa, sama seperti surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Wa qiyama lailihi tatawwa, dan qiyamul lailnya tatawwu, sunnah, tarawih kalau kita menyebutnya, karena berasal dari kata rawwaha yurawwihu tarwih, raha, nyantai.
Gak usah buru-buru. Tapi ada yang sholat tarawih sampai 7 menit itu ceritanya lain lagi, itu nggak tahu. Ada yang nyantai tapi ya Allah, ya itu lagi olahraga kali ya. Sama ini maknanya dengan yang tadi sudah kita baca, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidhah. Ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan mendapatkan pahala wajib fi masiwa, di selain bulan Ramadan. Wa man adda fariidatan kana kaman adda sab'ina fariidha fi masiwa. Wa huwa syahrus sabar. Jadi melakukan kewajiban dilipat ganda menjadi 70, dan dia adalah bulan kesabaran. Wasabru thawabuhul jannah, kesabaran balasannya surga. Wa syahrun al-muasah, bulan kesamaan, bulan solidaritas. Itu mau orang kaya, miskin, orang kota, orang kampung, semuanya siang hari nggak ada yang makan, sama semuanya nggak ada yang makan, nggak ada yang minum, ya. Kemudian syahrul muasah, wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi, bulan ditambahkannya rizki orang beriman. Kayaknya dari hari-hari biasa kita makan tuh biasa. Begitu Ramadan luar biasa, aneka macam. Kalau sekarang Pak, ini mohon maaf kalau lelucon nggak apa-apa ya. Kalau sekarang salak itu Bapak makan buahnya aja, bijinya nggak dimakan. Tapi di bulan Ramadan biji salak dimakan Pak. Ya, nggak tahu bagaimana itu, sampai bisa jadi kolak. Masya Allah, ya luar biasa. Maka ada rizkinya orang beriman bertambah. Yang nggak biasa buka lapak tuh jadi dia buka untuk takjil. Luar biasa. Itu betul-betul itu hadis. Kita yang tadinya nggak pernah ketemu makanan di bulan biasa, bulan Ramadan ada aja. Ya, ada aja. Kemudian tadi maknanya sama, udah kita baca, manfaat toro. Itu sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi kan. Di sini manfaat toro fihi sha'ima kana maghfiratan lidzunubi, diampuni dosa-dosanya. Orang yang memberikan buka puasa, dosanya diampuni. Bukan mendapatkan pahala, bukan hanya sekedar mendapatkan pahala puasa orang tersebut ini, kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar, bahkan akan dibebaskan dari api neraka. Diampuni dosa, dibebaskan dari api neraka, mendapatkan pahala puasa orang yang diberikan buka oleh dia. Luar biasa. Ya. Jadi hadis yang saya bacakan terakhir ini katanya lemah, tapi kan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Jarang dengar. Rawil adnanya jarang dengar ya. Ibnu Khuzaimah. Kemudian ya, tadi kan ada interupsi itu, dari sini saya ngambilnya. Qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Sudah kita bacakan, kami tidak semua sanggup memberikan buka puasa. Rasulullah menjawab, walaupun dengan sebutir kurma, seteguk air, sedikit susu dan seterusnya. Nah, ini yang sering dipermasalahkan di sini. Wa huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Kenapa masalah? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang tadi kita baca, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mendapatkan maghfirah. Itu aja yang masalahnya, di situ aja. Dari awal hingga akhir orang puasa penuh dengan keimanan dan pengharapan, itu dapat maghfirah, diampuni. Di sini ada pembagian.
di 10 malam pertama, ya nggak apa-apa kan. Kalau saya ngomong nggak apa-apa. Memang cucuran rahmat kasih sayang Allah. Kemudian jadi dia membagi gitu. Dalam hadis ini terbagi di 10 malam yang kedua, magfirahnya baru ada di situ. Kemudian dibebaskan dari api neraka. Itu aja yang menjadi sering ini ya perdebatannya di situ. Perbedaan mengenai memahami hadis ini dianggap lemah. Ya. Kemudian wastaksiru fihi bi arba khisal. Perbanyaklah, tapi ini juga diamalkan di mana-mana. 4 perkara. Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 perkara Allah ridho kepada kamu semua. Wa khoslataini la ghina bikum anhuma. 2 perkara kamu pasti memerlukannya. Wa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Dari hadis ini tuh yang biasa kita baca ketika tarawih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan syahadah. Astaghfirullah. Ini kan istighfar. Di sini disuruh perbanyak dan kita memperbanyak itu. Terutama ketika tarawih atau menjelang sahur. 2 perkara yang kamu pasti perlu, fatas'alunallahal jannah wa ta'awwadzuna bihi minan nar. Minta dimasukkan dalam surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Itu zikirnya menjadi kalau digabungkan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini di mana-mana dibacakan. Tapi hadis ini dinyatakan lemah, padahal diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Terakhir nutup mansako ditekankan lagi. Padahal di awal di tengah tadi memberikan buka puasa. Di sini beda, memberikan minum. Hanya minum. Kalau buka puasa tadi mungkin kurma, mungkin makanan, kolak dan lain sebagainya. Ini spesial minum. Mansako shaima sakahullah. Barang siapa yang memberi minum kepada orang puasa, dia akan diberi minum oleh Allah. Min haudi, kata Rasulullah, dari telagaku. Ya, syarbatan, 1 tegukan, la yazma'u abadan, dan tidak akan kehausan, hatta yadkhulal jannah, sampai dimasukkan dalam surga. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dapat memberikan, artinya juga bukan hanya makanan, minuman kita berikan di masjid, di musola terdekat yang dekat lingkungan kita. Kita ambil bagian, mau makanannya, airnya, karena tadi keutamaan-keutamaannya yang akan didapatkan. Ya. Jadi siap-siap panitia nanti kedatangan beberapa kardus, karton minuman, karena memang untuk diminum oleh orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, baik dan berkah, serta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga kita istiqomah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan husnul khatimah. Dan kita juga memohon agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share,
subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.